Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas pelajaran PPKN untuk kelas 8. Materi yang akan kita pelajari itu adalah bab 3 yang berjudul memaknai peraturan perundang-undangan. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kita akan membahas pengertian peraturan perundang-undangan nasional terlebih dahulu. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis. Peraturan perundang-undangan memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Hukum jika dilihat dari bentuknya itu ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Contoh hukum tertulis ini ada Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan lain-lain. Salah satu contoh untuk hukum tidak tertulis ini ada hukum adat. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku itu memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Kita akan lihat tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, ini adalah tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jika kita lihat di piramid ini, maka yang paling atas itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Artinya dalam melakukan artinya bahwa aturan atau undang-undang yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita lihat di sini bahwa di bawah Undang-Undang Dasar 1945 itu ada TAP MPR, ada undang-undang atau perpu atau peraturan pengganti peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ada peraturan pemerintah, di bawahnya lagi itu ada peraturan presiden. Selanjutnya itu ada peraturan daerah provinsi, dan di bawahnya lagi itu ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, inilah tata urutan peraturan perundang-undangan di negara. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, dalam pembentukan peraturan itu harus ada kejelasan tujuan. Yang dimaksud dengan kejelasan tujuan di sini bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas selanjutnya kita lihat di sini ada kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Yang dimaksud dengan kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat di sini adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Jika peraturan itu dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang, maka peraturan tersebut batal secara hukum. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan selanjutnya yaitu ada kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Jadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Asas selanjutnya yaitu dapat dilaksanakan.
Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Asas selanjutnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada kedayagunaan dan kehasilgunaan. Maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas selanjutnya yaitu ada kejelasan rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan. Asas pembentuk peraturan perundang-undangan yang selanjutnya yaitu ada keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan itu bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian maka seluruh lapisan masyarakat itu mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan tersebut. Itulah asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kita lihat selanjutnya ini ada materi muatan peraturan perundang-undangan. Itu harus mencerminkan asas-asas berikut. Ini materi muatannya ya. Kalau tadi itu adalah asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka ini adalah materi muatan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan asas yang pertama adalah asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Ini yang dimaksud dengan asas pengayoman dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Asas selanjutnya yaitu ada asas kemanusiaan, bahwa dalam setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Coba kita lihat materi muatan peraturan perundang-undangan selanjutnya itu harus mencerminkan asas yang ketiga atau selanjutnya itu adalah kebangsaan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas materi muatan selanjutnya itu adalah kekeluargaan. Jadi materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus memperhatikan asas kekeluargaan, bahwa dalam setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Asas selanjutnya itu ada asas kesatuan Nusantaraan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Materi muatan perundang-undangan selanjutnya itu harus memperhatikan asas Bhinneka Tunggal Ika. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu harus selalu diperhatikan dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Asas selanjutnya yaitu ada keadilan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
Yang selanjutnya ada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, misalnya suku, agama, dan lain-lain. Ketertiban dan kepastian hukum, ini adalah asas selanjutnya. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Artinya hukum itu berlaku untuk semua masyarakat. Asas selanjutnya yaitu ada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Ini salah ya. Tulisannya adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Oke, itu adalah asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan video kali ini. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.